Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Pesona Putra Edlin dari kelas 6A dengan nomor NIM 23020011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya yang berjudul Program Pemeliharaan Korektif. Oke, baik, lanjut. Di sini yang pertama ada pengertian pemeliharaan korektif. Sini ada 3 bagian: definisi, tujuan utama, dan kapan dilakukan. Untuk definisi pemeliharaan korektif adalah tindakan perbaikan yang dilakukan setelah suatu kerusakan atau kegagalan terjadi pada mesin atau peralatan dengan tujuan mengembalikan kondisi ke fungsi semula. Tujuan utama pemeliharaan korektif adalah mengembalikan fungsi mesin ke kondisi operasional normal setelah mengalami kerusakan, sehingga proses produksi dapat berjalan kembali dengan optimal. Dan yang terakhir ada kapan dilakukan. Pemeliharaan korektif dilakukan pada saat terjadi kegagalan fungsi mesin secara tiba-tiba, kerusakan komponen, atau penurunan performa yang signifikan yang menghambat jalannya operasional produksi. Baik, berikutnya ada karakteristik pemeliharaan korektif. Apa itu karakteristik pemeliharaan korektif? Pemeliharaan korektif adalah tindakan perbaikan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan atau kegagalan pada mesin. Biasanya bersifat reaktif dan tidak terencana, sehingga memerlukan respon cepat untuk memulihkan fungsi sistem. Sifat tindakan reaktif, biaya perbaikan tak terduga, waktu henti tidak terencana, respon sistem darurat. Oke, berikutnya ada jenis-jenis pemeliharaan korektif. Sini jenis-jenis pemeliharaan korektif ada perbaikan darurat, perbaikan tertunda, penggantian komponen, dan overhaul. Apa itu perbaikan darurat? Perbaikan darurat adalah tindakan perbaikan yang dilakukan segera setelah kerusakan terjadi untuk mengembalikan fungsi mesin secepat mungkin. Perbaikan tertunda adalah perbaikan yang dijadwalkan setelah kerusakan terdeteksi namun tidak mengganggu operasi secara langsung dan dapat ditunda sementara. Dan ada penggantian komponen, penggantian suku cadang atau komponen mesin yang telah rusak atau aus agar mesin dapat beroperasi kembali secara optimal. Dan yang terakhir ada overhaul. Pemeriksaan dan perbaikan menyeluruh pada mesin meliputi pembakaran, inspeksi, penggantian, dan perakitan kembali semua komponen. Baik, berikutnya ada kelebihan dan kekurangan pemeliharaan korektif. Yang pertama, ada kelebihan pemeliharaan korektif. Biaya awal rendah karena tidak memerlukan jadwal perawatan rutin, sederhana dalam pelaksanaan, dan tidak membutuhkan perencanaan kompleks. Yang kedua, ada kekurangan pemeliharaan korektif. Risiko downtime tinggi akibat kerusakan mendadak, tidak terprediksi sehingga dapat mengganggu proses produksi dan meningkatkan biaya perbaikan darurat. Oke, berikutnya ada penyebab kerusakan mesin. Penyebab kerusakan mesin biasanya terjadi oleh beberapa faktor, karena faktor manusia, lingkungan, pengukuran, mesin, material, ataupun metode. Yang pertama, penyebab kerusakan mesin karena manusia biasanya terjadi karena kurang pelatihan atau kelelahan operator, dan bisa juga karena kelelahan kerja. Lanjut, ada penyebab kerusakan mesin karena lingkungan, biasanya terjadi karena suhu ekstrim, kelembaban tinggi, atau terkena debu maupun kotoran. Dan pengukuran, kalibrasi salah sensor, rusak data tidak akurat. Dan karena mesin, usia komponen, desain kurang baik, atau overloading. Dan penyebab kerusakan mesin bisa terjadi karena material kualitas rendah, salah spesifikasi, dan kontaminasi. Dan yang terakhir, karena metode, biasanya sering terjadi karena prosedur salah, jadwal PM terlewat, ataupun setting tidak tepat. Oke, berikutnya ada metode analisis kerusakan. Yang pertama, 5-way analisis, menanyakan mengapa sebanyak 5 kali untuk menemukan akar penyebab masalah. Sederhana namun efektif untuk masalah manufaktur.
fault tree analysis atau dalam kata lain FTA, analisis deduktif top down untuk mengidentifikasi kombinasi penyebab yang menghasilkan kegagalan sistem. Dan ada FMIA, failure mode dan efek analisis, identifikasi mode kegagalan potensial, dampaknya, dan tindakan pencegahan menghitung risk priority number atau dalam kata lain RPN. Baik, lanjut. Di sini ada metode penyelesaian. Yang pertama ada deteksi laporan kerusakan, yang kedua ada diagnosa dan identifikasi, yang ketiga ada perencanaan perbaikan, yang keempat ada pelaksanaan perbaikan, yang kelima ada pengujian dan verifikasi, dan yang terakhir keenam ada dokumentasi dan laporan. Pada fase 1 dan 2, fase identifikasi, operator melaporkan kerusakan. Lanjut, teknisi melakukan inspeksi visual dan pengukuran. Dan dilanjut identifikasi komponen yang rusak dan penyebabnya. Dan lanjut pada fase 3 dan 4, fase perbaikan. Persiapkan alat, suku cadang, dan personel. Lanjut isolasi mesin, lockout atau togout, bongkar, perbaiki atau ganti komponen, dan pasang kembali. Lanjut pada fase kelima dan 6, fase verifikasi. Uji coba operasional mesin, dilanjut verifikasi parameter normal, dan dilanjut buat laporan kerusakan dan perbaikan. Dan yang terakhir update history kart mesin. Oke, berikutnya di sini ada identifikasi sumber energi kenali. Semua sumber energi, listrik, pneumatik, hidrolik, gravitasi, termal, dan kimia. Yang pertama, notifikasi. Beritahu semua personel yang terlibat tentang kegiatan perbaikan yang akan dilakukan. Dan ada togout, pasang tik peringatan yang berisi nama teknisi, tanggal, dan alasan penguncian. Berikutnya ada isolasi dan lockout. Matikan semua sumber energi, pasang gembok atau lock pada titik isolasi. Setiap teknisi punya kunci sendiri. Dan terakhir, togout, pasang tag peringatan yang berisi nama teknisi, tanggal, dan alasan penguncian. Baik, berikutnya ada dokumen pemeliharaan. Sini ada work order atau perintah kerja, dan ada laporan kerusakan, dan ada history kart mesin. Yang pertama, work order atau perintah kerja. Nomor WO dan tanggal deskripsi kerusakan, mesin atau aset yang diperbaiki, teknisi yang bertugas, prioritas pekerjaan. Dan ada laporan kerusakan, waktu kerusakan terdeteksi, gejala yang diamati, dampak terhadap produksi, tindakan sementara, perkiraan penyebab, history kart mesin, riwayat kerusakan dan perbaikan komponen yang diganti, biaya perbaikan, jam operasional mesin, tren, kondisi mesin. Oke, lanjut yang terakhir di sini saya mengambil beberapa kesimpulan dari presentasi yang saya jelaskan tadi. Dan kesimpulan yang saya ambil adalah pemeliharaan korektif adalah respon terhadap kegagalan mesin, bersifat reaktif namun tetap harus terstruktur. Prosedur perbaikan yang benar, identifikasi, diagnosa, perbaikan, verifikasi, dan dokumentasi. Analisis 5W, FTA dan FMIA, membantu menemukan akar masalah agar kerusakan tidak terulang. Loto wajib diterapkan sebelum setiap perbaikan untuk keselamatan kerja teknisi. KPI atau dalam kata lain ada MTTR, MTBF, availability, digunakan untuk mengukur efektivitas program pemeliharaan. Kombinasi CM dan PM yang optimal akan menekan biaya dan meningkatkan keandalan mesin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali yang saya sampaikan ada tutur kata yang salah maupun ada kurang jelas, ada kekurangan dalam saya menjelaskan atau mempresentasikan tugas mata kuliah saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.